Meski gagal ke final Piala AFC, perjuangan timnas Garuda Muda belum terhenti. Langkah menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka dengan menjuarai pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Namun mampukah timnas Garuda Muda meraih kesempatan ke Olimpiade Paris? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo dan telah bergabung pula politisi Partai Nasdem sekaligus pecinta sepak bola M. Farhan. Halo, selamat pagi Bung Kesit, Kang Farhan. Pagi, Assalamualaikum. Pagi, Kang Farhan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung nih, walaupun pasti menyaksikan pertandingan semalam sampai cukup larut ya, Bung Kesit dan Kang Farhan. Saya ke Bung Kesit terlebih dahulu. Sebelum kita membahas soal peluang timnas Garuda Muda ke Olimpiade, tapi apa yang menjadi catatan dari laga semifinal semalam? Apakah memang ada eksekusi yang kurang maksimal dilakukan oleh timnas? Ya, pertama-tama kalau kita simak dari penampilan Indonesia menghadapi Uzbekistan semalam ya di semifinal, kita harus mengakui bahwa kita kalah segalanya. Ya, Uzbekistan memang tampil begitu baik ya. Mereka adalah tim kuat, tim berpengalaman, runner up Piala Asia 2022 ya, pernah juara juga 2018. Artinya bahwa tim yang dihadapi Indonesia semalam memang tim tangguh, tim yang tidak mudah dikalahkan. Ya, kita bisa melihat bagaimana perjalanan dari Uzbekistan di persaingan grup D, tidak terkalahkan, tidak pernah kebobolan, bahkan sampai saat ini pun sampai di semifinal mereka tidak kebobolan ya. Walaupun gawang mereka sempat dibobol oleh Indonesia, tapi kita tahu gol itu kemudian dianulir ya ketika Ferrari berhasil menggetarkan gawang Uzbekistan. Yang jelas bahwa memang penampilan Indonesia semalam saya katakan tidak sebaik pada saat menghadapi Korea Selatan di perempat final ya. Lawan memang jauh lebih tangguh dan ya kita harus mengakui bahwa Uzbekistan memang tim yang hebat, tim yang kuat begitu. Ya, Kang Farhan, kalau Anda bagaimana? Apakah semalam ketika menyaksikan laga semifinal ini juga melihat memang ada hal-hal yang kurang maksimal jika dibandingkan dengan pertandingan Piala Asia sebelumnya? Wah, ini udah pol-polan, maksimalnya udah habis-habisan ini. Jadi saya melihat bahwa penampilan dari timnas memang tidak sebaik Uzbekistan yang memang sangat taktis, menguasai bola, menguasai lapangan, ball possession-nya di atas 60% dan lain-lain ya. Tetapi memang kita melihat bahwa kengototan anak-anak kita ini, timnas ini luar biasa hebatnya. Tapi ngotot aja nggak cukup. Walaupun sempat memberi harapan ketika babak pertama berhasil kita tahan 0-0 lewat permainan kalau boleh disebut sih negatif football ya gitu. Tetapi ketika kita berhasil mencuri gol lewat gol Ferrari itu, waduh, itu saya sempat berpikir nih kayaknya akan ada keajaiban gitu kan. Ya tetapi gimana dong ya, teknologi VAR-nya bener kok. Kita perhatikan betul bagaimana kakinya Witan ya. Kakinya Witan itu udah melewati pemain terakhir si Uzbekistan ketika bola belum dilepaskan sebagai sebuah umpan. Namun bagaimanapun juga ini membuktikan bahwa prestasi olahraga nasional di tingkat internasional itu mempersatukan bangsa. Baik, ya kita akan bahas lebih lanjut nanti soal bagaimana prestasi dan pencapaian sejauh ini dari timnas Garuda Muda. Tapi kita kembali ke pertandingan semalam lagi, Bung Kesit. Ini kita melihat cukup ada beberapa foul ya, atau sampai dapat kartu merah untuk kapten kita, kemudian juga banjir kartu kuning. Nah, apa sebetulnya yang membuat nampaknya ini permainan tidak tenang? Ya, dalam pertandingan semifinal itu sebenarnya tensinya itu jauh lebih tinggi kalau bertanding di final ya. Karena semifinal ini kan ajang pertarungan di mana tim untuk maju ke babak final itu menjadi jauh lebih penting ya. Kalau sudah di final hanya tinggal bicara juara atau tidak begitu ya. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi semalam ya, memang harus diakui tensinya cukup tinggi ya. Kemudian tekanan yang begitu tinggi juga dirasakan oleh pemain-pemain Indonesia. Bahkan sepanjang babak pertama itu praktis dominasi permainan itu betul-betul milik Uzbekistan ya. Sulit bagi Indonesia untuk bisa meladeni permainan cepat dari Uzbekistan ya, permainan dari ke kaki Uzbekistan, kemudian juga bagaimana Uzbekistan tampil begitu baik ketika mereka sukses melakukan serangan balik, pressing ketat yang dibuat oleh
pemain-pemain Uzbekistan ini betul-betul membuat Indonesia sulit untuk bisa mengembangkan permainannya ya. Kemudian akhirnya ya muncullah kesalahan sendiri, misalnya salah passing atau kemudian pelanggaran-pelanggaran yang tercipta karena berupaya untuk bisa menahan pemain Uzbekistan supaya tidak mendekati area pertahanan Indonesia. Jadi memang situasinya cukup complicated ya buat tim Indonesia karena lawan memang betul-betul tangguh ya. Secara individu para pemain Uzbekistan memang punya keterampilan yang menurut saya luar biasa ya. Mereka sangat kompak dan juga bermain baik antar lini ya. Walaupun 2 gol yang tercipta, tapi peluang begitu banyak diciptakan oleh Uzbekistan gitu ya. Beruntunglah kita masih ditolong oleh tiang gawang Mistar gitu ya, sehingga kita tidak kebobolan sampai lebih dari 2 gol. Begitu, Mbak. Ya, baik Bung Kesit dan Kang Farhan, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda ini terkait dengan judul. Terbaiknya memang tiang gawang sih. Ya, sangat disayangkan begitu ya, ada tendangan-tendangan yang kurang akurat semalam. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan Kang Farhan dan Bung Kesit ini terkait dengan yang ingin kita sampaikan juga ya ke publik bahwa ayo Garuda Muda jaga peluang untuk bisa ke Olimpiade Paris. Ini masih ada kesempatannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.